Shalom para pendengar setia Gema Sinode GKY. Hari ini 30 Oktober kita kembali merenungkan firman Tuhan berjudul Reformasi dan Amanat Agung. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, buatlah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih mau bersuara untuk setiap kami. Biarlah suara Tuhan yang kami dengar, firman Tuhan yang kami renungkan, itu mengubah hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan diambil dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Reformasi baik secara pribadi maupun secara kolektif sebagai tubuh Kristus tidak boleh dilakukan secara serampangan, sekedar berdasarkan dorongan keinginan melakukan perubahan karena merasa ada sesuatu yang salah dalam dirinya atau dalam gerejanya. Kita perlu sadar bahwa reformasi harus diinisiasi atau diprakarsai oleh Tuhan. Tujuan reformasi pun sewajarnya untuk melaksanakan tujuan Tuhan. Perintah terpenting bagi gereja tertuang dalam amanat agung Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Seharusnya pelaksanaan amanat agung merupakan tujuan gereja di sepanjang zaman. Jika gereja berhenti menaati amanat agung, gereja telah berhenti menjadi gereja. C.S. Lewis dalam salah satu bukunya menulis, jika gereja tidak menjadikan murid, maka semua katedral, pendeta, misi, khotbah, bahkan Alkitab adalah membuang-buang waktu. Hal ini berarti bahwa jika gereja telah berhenti mengusahakan agar para anggota jemaatnya menjadi murid-murid Kristus, maka inilah saatnya gereja harus direformasi. Ibadah, persekutuan, pembinaan, pekabaran Injil, pelayanan sosial sangat penting untuk dilakukan. Namun, sekalipun semua kegiatan itu membuat jumlah anggota jemaat berlipat ganda, uang persembahan berlimpah, dan selanjutnya mampu membangun gedung gereja yang besar dan megah, semua itu tidak semerta-merta menjadi tanda bahwa gereja itu telah berhasil melaksanakan amanat agung. Pada masa kini, strategi marketing secara verbal atau visual makin cerdik, teknologi makin canggih, dan kesigapan gereja melayani dengan menyesuaikan diri terhadap tuntutan pasar, seperti penyambutan yang super ramah, musik yang memanjakan emosi, perhatian yang melebihi harapan jemaat, dan sebagainya, dapat menarik pengunjung dalam jumlah besar. Akan tetapi, bagaimana kualitas keramaian tersebut? Muara dan ujung semua yang dilakukan gereja seharusnya adalah terwujudnya murid-murid Kristus yang siap pergi, meninggalkan zona nyaman, menjadikan semua bangsa, yaitu orang-orang dalam jangkauannya, menjadi murid Kristus dan mampu mengajar. Dengan kata lain, gereja harus membuat anggota jemaatnya menjadi murid yang memuridkan. Setiap orang percaya dituntut untuk menjadi Timotius zaman ini yang telah diperlengkapi oleh gereja dan aktif mencari orang untuk dimuridkan sampai sanggup memuridkan orang lain lagi. Gereja tidak boleh terlalu sibuk dengan aktivitas di luar tujuan melaksanakan amanat agung Kristus. Apakah Anda telah mereformasi diri Anda menjadi pelaksana amanat agung Kristus? Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini, yang kembali membangunkan kami dari rasa nyaman kami di dalam pelayanan. Mungkin selama ini kami merasa pelayanan yang kami lakukan dengan segala kegiatan di dalam gereja, menghadiri setiap ibadah dan persekutuan, itu adalah kehendak Tuhan sepenuhnya. Tapi hari ini kami disadarkan seharusnya melalui semua kegiatan pelayanan ataupun ibadah yang berlangsung, amanat agung Tuhan itu terlaksana. Tolonglah kami ya Tuhan, yang sebagai murid-murid-Mu bisa juga dipakai untuk memuridkan murid-murid Tuhan yang lain. Mungkin selama ini kami terlalu sibuk bergereja, tetapi kami lupa untuk memuridkan orang-orang di dalam gereja. Tuhan, kami mohon Engkau menolong setiap kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.